Tapi ya tergantung dari kaliannya juga sih. Kembali lagi dengan aku. Di sini saya mau kasih tahu kalian bahwasanya saat kalian sudah mendaftarkan diri untuk membuat paspor kalian melalui menu aplikasi M-Paspor, saat kalian mendatangkan kantor imigrasi itu, jangan sampai kalian tidak membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus paspor tersebut. Karena apa? Sekalipun kalian sudah mendownload atau mengirim foto-foto dokumen kalian itu, namun saat kalian datang ke kantor imigrasi kalian tidak membawanya, itu sama aja zonk. Kan gak mungkin kita jauh-jauh dari rumah kita ke kantor imigrasi sana, saat kita udah sampai di sana kita disuruh pulang untuk mengambil dokumennya lagi gitu. Jadi di sini intinya saya cuma mau bilang sama kalian bahwasanya saat kalian pergi ke kantor imigrasi untuk mengkonfirmasi paspor kalian ini, kalian harus membawa berkas-berkas kalian yang diperlukan untuk diwawancarai nanti. Dan juga kantor yang harus kalian datangi itu adalah kantor yang udah dimana kalian terakan di M-Paspor kalian masing-masing. Contohnya kalian buat di Siantar, di Siantar tanggal sekian, jadi di jam sekian dan di tanggal sekian di kantor itu juga kalian harus mendatangi. Jadi itu nggak boleh ya, misalnya kalian buat di M-Paspor kalian, membuat paspornya itu di Siantar sementara kalian perginya ke Batam, itu nggak bisa ya. Jadi ini aku juga mau cerita kepada kalian sedikit pengalaman saya saat saya mau mengurus paspor langsung ke imigrasinya nih ya. Namun di situ saya jumpa dengan teman yang sama mau membuat paspor, namun dia buat paspornya itu melalui M-Paspor, sementara saya langsung. Jadi saat itu dia tanyakan kepada saya tentang perbedaan alamat rumah dia yang di KK dan di KTP itu berbeda. Jadi dia tanya saya itu kan tidak tahu apa-apa pada saat dia menanyakan itu. Saat itu juga saya pikir itu akan menjadi masalah buat dia, dan ternyata tidak ya. Kalau masalah alamat berbeda di KK dan KTP itu tidak ada yang menjadi kendala, melainkan yang menjadi kendala itu seperti pengalaman saya sendiri ya. Pengalaman saya sendiri itu huruf nama saya itu berbeda di KK dan di ijazah. Itu perbedaannya cuma ada satu huruf aja. Satu huruf itu saja udah menjadi kendala. Wawancaranya akan lebih panjang lagi dari pejabat-pejabat imigrasi tersebut. Tapi kalian juga jangan takut atau kalian jangan risau lah karena perbedaan satu huruf itu, karena nanti yang ditanyakan mereka penyebab perbedaan nama itu apa gitu. Kalau wawancara kalian lolos atau masuk di akal mereka begitu, pembuatan paspor kalian itu akan berjalan lancar. Setelah itu nanti kalian akan diberi borang, yang dimana borang itu adalah satu lembar ya, kertas satu lembar untuk kalian isi, dimana itu isinya pernyataan bahwasanya kalian sendiri yang menulis perbedaan huruf nama kalian yang di KK dan di KTP itu. Jadi biasanya yang diwawancarai pejabat imigrasi tersebut itu nanti yang ditanyakan, kalian membuat paspor itu untuk apa? Maksudnya bepergiannya itu untuk liburan atau untuk mau bekerja ke luar negeri. Jelas kalau kalian bilang untuk bekerja ke luar negeri, sementara kalian bukan dari Depnaker, kalian langsung fail ya, langsung gagal, disuruh pulang. Tidak akan diurus sama pejabat imigrasi itu. Dan kalian juga jangan main-main sama masalah pembuatan paspor ini, karena kebanyakan dari kita sebagai rakyat Indonesia ini sering manipulasi pejabat imigrasi, bilang bahwasannya dia mau liburan, ternyata mereka mau bekerja di
luar negeri. Salah satu contoh negara yang sering dimasuki secara ilegal itu negeri Malaysia. Kalian datang ke sana, kalau ketahuan sama polisi atau pihak yang berwenang di negeri sana, kalian nggak bisa main-main, karena kalian tuh bisa dipenjara dan disuruh disuruh denda. Dendanya tuh nggak main-main loh. Kalian akan disuruh denda 3.000 ringgit. Itu bukannya murah, teman-teman. Kalian di sana mau bekerja, sementara saat kalian tertangkap kalian harus berbayar. Jadi kembali lagi di pembuatan pengurusan paspor tadi. Itu cukup mudah. Kalian datang ke kantor imigrasi dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan nantinya, seperti KK, KTP, ijazah, atau kalau nggak ada ijazah, akte lahir pun boleh. Setelah itu, saat kalian mendatangi kantor imigrasi itu, kalian akan ditanyakan kalian itu mau ngapain. Kalian mau memperpanjang paspor kah, atau membuat paspor kah, atau yang lain-lain lah begitu. Setelah itu kalian akan diurus sama pejabat imigrasi tersebut, dan kalian akan diberi nomor antrian, yang dimana kalian akan masuk ke kantor imigrasi itu, lalu menunggu nomor antrian kalian dipanggil. Setelah nomor antrian kalian dipanggil, lalu kalian akan mendatangi pejabat imigrasi tersebut. Saat itu kalian diwawancarai, yang seperti yang aku bilang tadi ya, kalian diwawancarain, ditanyakan kalian mau pergi kemana dan membuat paspor ini untuk apa begitu. Setelah nanti kalian lulus, setelah kalian lulus untuk diwawancarai, nanti kalian ditanyakan dokumen-dokumennya, perlengkapannya itu kalian bawa atau tidak begitu kan. Nanti kalau memang sudah lengkap, kalian berikan saja. Terkhusus buat kalian yang mungkin untuk memperpanjang paspor, atau maksudnya yang udah pernah membuat paspor, kalian harus membawa paspor lama kalian. Kalian tunjukkan paspor lama kalian agar kalian diurusnya mudah begitu ya. Setelah itu nanti pejabat imigrasinya mengecek, dan kalau nanti dokumen itu nggak ada yang bermasalah dengan dokumen-dokumen yang lain, setelah itu kalian akan disuruh berfoto. Setelah berfoto, kalian disuruh sidik jari, jempol kiri dan kanan. Begitu juga dengan jari keempat kalian, kiri dan kanan juga. Tapi sebelumnya, ini saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk membawa materai 10.000. Ya, nanti di sana pun akan disediakan sama pihak pekerja, pihak pejabat imigrasi tersebut, memang nanti disediakan sama mereka. Cuman ya menurut aku yang mungkin kaumnya yang mending ya kalian harus bawa lupa aku namanya, materai 10.000. Setelah itu, kalian akan membayar biaya pembuatan paspor tersebut senilai Rp350.000. Tapi biasanya kalau melalui online, saya lihat itu seharga Rp650.000 ya. Jauh lebih murah kalau kita langsung datang ke kantor imigrasi tersebut. Tapi kalau kalian mau hari itu juga jadinya, nggak mau nunggu 3 hari kemudian atau beberapa hari kemudian, itu bisa juga, tapi biayanya lebih besar lagi daripada yang 3 hari jadinya paspor itu. Maksudnya ya jadinya hari normal lah gitu. Biasanya tuh kena cas seharga Rp1.000.000, tapi 1 hari itu juga siap. Jadi kalian nggak usah bolak-balik lagi untuk misalnya kalian buat dari Medan nih ke kota Siantar. Dari kota Medan ke kota Siantar kan itu cukup jauh, tapi ya tergantung dari kaliannya juga sih. Kalau kalian mau mending bayar yang 350.000 atau yang mau 1 juta, itu tergantung kaliannya juga. Sekian informasi dari pengalaman saya sendiri, semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dan kalau memang video saya ini bermanfaat sama kalian,
Jangan lupa tinggalkan like, dan jika ada juga yang mau kalian tanyakan kepada saya, tinggalkan komen kalian dan follow akun aku juga ya. Salam kenal.